Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan saya Anhar akan menjelaskan memaparkan materi mengenai filsafat Islam dengan tema memahami Ibnu Sina mengenai Tuhan, alam, dan manusia. Nah, kita membahas Ibnu Sina karena mungkin teman-teman bertanya kenapa kita harus menjelaskan Ibnu Sina dalam filsafat Islam. Oke. Nah, kenapa kita angkat Ibnu Sina dalam filsafat Islam? Karena Ibnu Sina adalah salah satu tokoh filosof, salah satu tokoh yang berperan penting dalam ilmu filsafat. Nah, Ibnu Sina disebut juga sebagai Avicenna, yaitu seorang filosof dan seorang ilmuwan sekaligus seorang kedokteran, seorang bergelut di bidang kedokteran. Nah, Ibnu Sina sangat dikenal dalam ilmu filsafat dan ilmu kedokterannya, dan salah satu karya yang sangat terkenal oleh Ibnu Sina adalah di bidang kedokteran, yaitu mempunyai karya yang disebut Al-Qanun fi At-Tabib. Nah, yaitu buku kedokteran Ibnu Sina yang selama ini digunakan di dunia kedokteran hingga sekarang, sangat berguna hingga sekarang. Nah, ia berguna dalam bidang kedokterannya. Oke, terlanjut. Ibnu Sina Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina yang berkelahiran Persia. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Afshahna yang sekarang disebut Uzbekistan. Dan Ibnu Sina mengakhiri hidupnya pada tahun 1037 di Hamadan, yaitu Persia, tepatnya di Iran. Oke, inilah sejarah riwayat sedikit mengenai Ibnu Sina, dan mungkin bisa lebih jelasnya teman-teman bisa melihatnya di PowerPoint ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, bagaimanakah Ibnu Sina dalam melihat Tuhan? Nah, dalam ilmu filsafat Muslim, dalam pemikiran filosof Muslim, dalam membahas Tuhan itu disebut dengan ilmu metafisika, yang dimana ini adalah pembahasan yang tinggi, yaitu dalam membahas Tuhan, yaitu ilmu tentang pengetahuan segala yang ada sebagai adanya dan sejauh yang dapat diketahui dan sebanyak yang diketahui oleh manusia. Nah, dalam membuktikan Tuhan, Ibnu Sina berargumentasi dalam dalil wajib al-wujud dan mungkin al-wujud.